Saat ini, saya sedang berada di Skuadron Udara 400, Wing Udara 2 Pus Penerbal, yang dijuluki Sarang Gurita, dengan semboyan tatak, titis, tutup. Fly Navy Weekly News. Halo sahabat Pus Penerbal, Fly Navy Weekly News kembali hadir menyapa Anda dengan informasi seputar kegiatan insan penerbangan TNI Angkatan Laut yang kami rangkum dalam Fly Navy Highlight dan Lintas Lanudal. Bersama saya, Serda Putri, inilah informasi selengkapnya. Fly Navy Highlight. Kavasarkan Pesut Kolonel Laut Teknik Joni Setiawan Sofiandi menerima kunjungan Kepala Departemen Teknik Akademi Angkatan Laut Kolonel Laut Teknik Ari Kurniawan dan 32 Taruna Akademi Angkatan Laut Korps Teknik tingkat 3 Angkatan ke-70 di Aula Vasarkan Pesut pada Kamis 15 Februari lalu. Kunjungan tersebut dalam rangka melaksanakan workshop di Vasarkan Pesut. Kavasarkan Pesut menyampaikan selamat datang dan memberikan materi tentang safety briefing yang ada pada Vasarkan Pesut untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan agar tidak terjadinya eksiden maupun insiden. Tugas serta fungsi dari Vasarkan Pesut dalam penyelenggaraan fungsi dan dukungan pesawat udara melalui pemeliharaan dan perbaikan dilanjutkan dengan pengenalan jenis pesawat yang dioperasikan penerbangan TNI Angkatan Laut kepada Taruna Akademi Angkatan Laut Korps Teknik Angkatan ke-70. Wadan Pus Penerbal, Laksma TNI Bayu Ali Syabana beserta istri mewakili Komandan Pus Penerbal, Laksda TNI Sani Jafar menghadiri sertijab Komandan Pasmar 2 di Lapangan Hitam Kesatrian Marinir Sutedi Senaputra Karangpilang, Surabaya pada Senin 19 Februari lalu. Komandan Pasmar 2 diserah terimakan dari Brigjen TNI Marinir Yerudi Sulistianto kepada Brigjen TNI Marinir Muhammad Nadir dengan Inspektur Upacara Komandan Korps Marinir Majen TNI Marinir Endi Supardi. Komandan Korps Marinir dalam amanatnya menyampaikan pergantian pejabat dalam organisasi militer merupakan bagian dari pembinaan personil secara berkesinambungan dan bagian dari tour of duty dan tour of area yang membawa pengaruh positif terhadap peningkatan kualitas kerja organisasi Pasmar 2. Latihan menembak merupakan salah satu program pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan TNI secara bertingkat, bertahap, dan berlanjut. Untuk itu, prajurit Pus Penerbal terus berlatih, mengasah kemampuan menembak, dan mengenali karakter dari senjata yang digunakan. Inspektur Pus Penerbal Kolonel Laut Pelaut Bambang Yunianto saat membuka latihan rutin prajurit Mako Pus Penerbal di lapangan tembak Sugeng Harjo Taruno Laudal Juanda pada hari Rabu 21 Februari lalu, mengajak personil Mako Pus Penerbal untuk memanfaatkan latihan ini sebagai bentuk pembinaan guna mengasah kemampuan menembak, meningkatkan profesionalisme, serta menekankan pentingnya mengutamakan keamanan dan keselamatan selama latihan berlangsung. Dalam upaya meningkatkan kemampuan personil Skuadron 800 Wing Udara 3 Pus Penerbal Biak melaksanakan in-service training, ground and flight test menggunakan pesawat udara CN235-220 MPA P8304 yang sedang melaksanakan operasi Cendrawasih Jaya 24 BKO Koarmada 3 yang dilaksanakan di hanggar MMF Bandara Internasional Frans Kaisiepo Biak pada Kamis 22 Februari lalu. Pelaksanaan kegiatan di bawah pengawasan pilot Kapten Laut Pelaut Aditya Mulia Rajasa beserta kru pesut dan Kasiop Wing Udara 3 Pus Penerbal Biak Letkol Laut Pelaut Dito Dewantoro. Komandan Wing Udara 3 Letkol Laut Pelaut Ahmad Novang menyampaikan kegiatan ini menjadi kesempatan bagi para aircrew Wing Udara 3 Pus Penerbal Biak untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman dalam pengawakan pesawat udara CN235-220 MPA P8304 dan mengharapkan pesawat udara yang melaksanakan penugasan di wilayah timur dapat dimanfaatkan untuk peningkatan pengetahuan dan skill pengawal pesawat udara fixed wing, Wing Udara 3. prajurit Wing Udara 1 Pus Penerbal Tanjung Pinang mendonorkan darah pada acara donor darah yang digelar Basarnas Cabang Tanjung Pinang dalam rangka hari ulang tahun ke-52 Basarnas dengan target 200 kantong donor darah dilaksanakan di Aula Lantai 2 Kantor Basarnas Tanjung Pinang pada Kamis 22 Februari lalu. Kegiatan donor darah ini dibuka secara serentak oleh Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Marsikal Madya TNI Kusworo secara video conference melalui Zoom meeting. Selain personil
personil Wing Udara 1 Puspenerbal, kegiatan juga dihadiri instansi pemerintah lainnya dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan kantong darah, khususnya di wilayah Tanjung Pinang. Komandan Pusat Penerbangan Angkatan Laut, Laksda TNI Sisyani Jafar, memimpin prosesi serah terima jabatan 3 komandan satuan di jajarannya yang digelar dengan upacara militer di Apron Shelter Heli Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut Juanda pada Jumat 23 Februari lalu. 3 komandan satuan antara lain Komandan Wing Udara 1 Puspenerbal Tanjung Pinang dari Kolonel Laut Dani Agnisundani yang mendapat tugas baru sebagai Komandan Laudal Juanda kepada Kolonel Laut Gugus Wahyu yang sebelumnya menjabat sebagai Komandan Kolat Penerbal Puspenerbal. Komandan Laudal Juanda dari Kolonel Laut Heru Prasetyo yang mendapat tugas baru sebagai Direktur Perencanaan dan Pengembangan Puspenerbal kepada Kolonel Laut Dani Agnisundani yang sebelumnya menjabat Komandan Wing Udara 1 Puspenerbal Tanjung Pinang, serta Komandan Kolat Penerbal dari Kolonel Laut Gugus Wahyu yang mendapat tugas baru sebagai Komandan Wing Udara 1 Puspenerbal Tanjung Pinang kepada Letkol Laut Muhammad Mashabi yang sebelumnya menjabat Perwira Administrasi dan Logistik Laudal Juanda. Komandan Puspenerbal menyampaikan sertijab dimaksudkan untuk memperluas wawasan pemikiran agar organisasi dapat menyesuaikan dengan segala fenomena dan dinamika yang ada, sehingga pelaksanaan tugas di setiap satuan diharapkan dapat memberi suasana segar, dinamis, dan penuh inovasi. Acara dilanjutkan dengan pengukuhan Direktur Perencanaan dan Pengembangan Puspenerbal, Kolonel Laut Heru Prasetyo oleh Komandan Puspenerbal Laksda TNI Sisyani Jafar di Aula Fasarkan Pesut Puspenerbal pada Jumat 22 Februari lalu. Dalam amanatnya, Komandan Puspenerbal menyampaikan bahwa sertijab di lingkungan TNI Angkatan Laut merupakan hal yang harus dilakukan sesuai kebutuhan dan sebagai bagian integral dari proses pembinaan personil, memiliki tujuan untuk regenerasi kepemimpinan serta sebagai penyegaran agar muncul ide-ide atau konsep-konsep baru yang relevan dengan kondisi yang ada di satuan kerja masing-masing. Lintas Lanida. Guna meningkatkan kemampuan dasar prajurit Matra Laut, Komandan Laudal Sabang Letkol Laut Nasrullah membuka rangkaian kegiatan latihan Gelagaspur tingkat 1 B1 TW1 tahun anggaran 2024 di ruang Serbaguna Mako Laudal Sabang pada Selasa 20 Februari lalu. Komandan Laudal Sabang menyampaikan bahwa setiap prajurit dapat memelihara serta meningkatkan kemampuan melalui materi Gelagaspur tingkat 1 B1, diantaranya P5T, PHH, menembak, pertahanan pangkalan, serta penanggulangan bahaya kebakaran. Komandan Laudal Sabang berharap seluruh peserta menerima dan mengikuti materi latihan agar dapat mencapai sasaran latihan, yakni meningkatkan keterampilan dan kemampuan perorangan serta kelompok dan satuan. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-78 Polisi Militer TNI Angkatan Laut, personil Pomal Laudal Kupang mengadakan sosialisasi berlalu lintas dan pembagian helm yang dilaksanakan di Gedung Serbaguna Mako Laudal Kupang pada Selasa 20 Februari lalu. Kegiatan dihadiri oleh Komandan Laudal Kupang Mayor Laut Arif Sugeng Akbar. Sosialisasi berlalu lintas dari personil Pomal Laudal Kupang Serdapom Ari Sohibul yang menyampaikan materi tentang etika berkendara di jalan dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Acara kemudian dilanjutkan dengan pemberian helm standar nasional Indonesia kepada para prajurit oleh Komandan Laudal Kupang sebagai bentuk kepedulian terhadap keamanan dan keselamatan personil Laudal Kupang. Apel gelar kesiapan pasukan dan material TNI Polri dan Kogas Gapap pengamanan VVIP menjelang kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di wilayah Sulawesi Utara dilaksanakan di Apron Laudal Manado pada Kamis 22 Februari lalu. Komandan Laudal Manado Letkol Laut Tatang Yenwaristanto menyambut para pejabat yang hadir dalam apel gelar pasukan pengamanan VVIP di Mako Laudal Manado. Kesiapan pasukan dan material tersebut nantinya akan dikerahkan untuk melaksanakan pengamanan objek dan rute kunjungan Presiden Republik Indonesia di Manado. Untuk memberikan pengalaman berharga kepada para siswa tentang dunia penerbangan, 30 siswa didampingi orang tua dan para guru, serta pengelola dari Yayasan Kartika Bintang PAUD Terpadu TKIT Alamanda melaksanakan kunjungan wisata edukasi ke Laudal Tanjung Pinang pada Kamis 22 Februari lalu. Kegiatan dilaksanakan antara lain pengenalan tentang sejarah dan peran Laudal Tanjung Pinang dalam menjaga kedaulatan udara, dilanjutkan pengenalan pesawat-pesawat tempur dan helikopter yang digunakan oleh TNI Angkatan Laut,
Para siswa juga diberikan kesempatan untuk menaiki pesawat kasa dengan berkelompok sehingga dapat mengetahui secara langsung proses perawatan pesawat. Kunjungan ini diharapkan mampu memperluas wawasan dan pengetahuan serta dapat menjadi awal yang baik bagi para siswa untuk mengejar mimpi dan cita-cita di masa depan. Laudal Juanda menggelar pembacaan memorandum menjelang pelaksanaan prosesi serah terima jabatan Komandan Laudal Juanda dari Kolonel Laut Heru Prasetyo kepada Kolonel Laut Dani Agusindani di ruang rapat Mako Laudal Juanda pada Kamis 22 Februari lalu. Komandan Laudal Juanda menyampaikan memorandum sertijab dilaksanakan untuk memberikan gambaran tentang program kerja Laudal Juanda yang telah dilaksanakan, sedang dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan, serta beberapa kegiatan yang perlu mendapat perhatian khusus bagi pejabat baru. Selain itu, kegiatan tersebut merupakan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang telah dilaksanakan selama masa jabatan di Laudal Juanda. Demikianlah informasi Fly Navy Weekly News. Saya Serda Putri dan kru yang bertugas undur diri. Calas Veva, Jaya Mahi, Dharma, Jalakasa Putra, Fly Navy.